Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di saat ini. Jemaat diundang berdiri, panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, kolom 1 sampai 21, malam hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu bernyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Dipersilakan duduk kembali.
Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Mari berdoa. Tertunduk kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dalam penyembahan, tapi juga dalam pengakuan akan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami banyak kali tidak menampakkan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menghadapi hidup dengan segala tantangan dan kesulitan, bukannya membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya kami sering melupakan Tuhan dan mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Dalam persekutuan keluarga dan persekutuan jemaat, kami menunjukkan sikap emosional, kemarahan, kemalasan, kedengkian, kesombongan, kemunafikan, kepura-puraan. Ada pelayanan dan persembahan yang terpaksa kami berikan, penyalahgunaan kebebasan dan kuasa, ketidakseriusan dalam bekerja dan melayani. Ada kasih yang menuntut balas. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami kurang tekun berdoa, enggan bermurah hati, dan belum tulus mengasihi. Karena itu ya Tuhan Allah, yang pengasih, penyayang dan panjang sabar, ampunilah dan kasihanilah, serta baharuilah kami. Amin. Mazmur 86 ayat 5 berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Itulah berita anugerah Allah. Kita sambut dengan NNBT nomor 1, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu, pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa Sorgawi, firman-Mu adalah pelita hidup kami. Berilah kami hikmat dan kemampuan ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan membacanya dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar sampai hampir tidak, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kalimat bijak berkata, nasihat yang diberikan tepat pada waktunya akan sangat bermanfaat bagi penerima nasihat itu. Kitab 1 Petrus khusus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19 berisi nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, agar mereka hidup dengan berpegang teguh pada pengharapan yang mereka imani dan hidup sesuai dengan panggilan selaku orang percaya.
Bukan tanpa alasan, Rasul Petrus mengatakan demikian. Dalam ayat 11 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ayat 17 mengatakan, telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan rumah Allah yang pertama-tama dihakimi. Hal ini menunjuk pada orang percaya atau orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Karena Kaisar Nero telah memerintahkan untuk melakukan penganiayaan massal dan membunuh orang Kristen. Sebab orang Kristen telah dituduh menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Roma. Maka yang harus dilakukan oleh umat Kristen menurut Rasul Petrus ialah, pertama, menguasai diri. Artinya hidup berdisiplin, tertib, sambil mengontrol tindakan mereka agar dapat dengan tenang berdoa. Sebab mencari Tuhan dan berharap pada Tuhan adalah jalan yang harus mereka lakukan menghadapi situasi yang sulit dan berat. Tidak cukup hanya dengan bersembunyi, menyendiri dan menyelamatkan diri sendiri. Umat harus berdoa karena penganiayaan dapat melemahkan iman dan pengharapan mereka. Kedua, umat harus memiliki kasih yang bertumbuh baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Sebab mengasihi dengan sungguh akan menutupi banyak sekali dosa. Itu dikatakan dalam ayat 8. Dengan berpegang pada kasih Tuhan yang kita kenal dengan kasih agape, akan mencegah untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan, demi kepuasan dan keegoisan kita manusia. Ketiga, memberikan tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Keempat, saling melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki sehingga Tuhan dimuliakan. Dalam ayat 10 dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, bahwa setiap orang memakai talentanya dan melakukan dengan sepenuh hati, tekun, kerja keras, serta dilaksanakan secara baik dengan kekuatan dari Allah. Umat Kristen diajak untuk rela menjadi penderita, bukan untuk mendapatkan sebuah pujian dan penghargaan dunia, tetapi lewat penderitaan maka pertama orang Kristen akan dapat ambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus. Dan kedua, jika orang Kristen menderita karena nama Kristus, berarti hal ini bertujuan supaya Tuhan dimuliakan. Karena sejarah membuktikan bahwa justru melalui penderitaan nama Tuhan dikenal di Yerusalem. Itu dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penderitaan dan kesengsaraan adalah realitas yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dari kehidupan kita.
banyak hal yang berat dan sulit yang kita hadapi sekarang ini, termasuk pandemi COVID-19, sehingga semua serba terbatas. Ruang dan gerak untuk bekerja, kegiatan-kegiatan sosial, sampai dengan beribadah, bahkan juga bersekolah bagi para pelajar. Terjadi kekerasan, perampokan, pemerasan, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi situasi ini, kita diingatkan untuk bertahan menjaga kekudusan dengan memiliki iman yang kokoh sambil tekun berdoa. Karena penderitaan tidak menjadi alasan untuk berbuat jahat, tapi penderitaan mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita, menopang kita, dan menolong kita, sambil berupaya untuk tetap hidup dalam kasih, dengan sedia berbagi, saling menopang, dan saling menghormati, saling menghargai, termasuk menghargai pemerintah dan pimpinan gereja dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Percayalah bahwa kesusahan dan penderitaan bagi orang Kristen sejati justru menghasilkan iman kepada Tuhan Yesus yang makin diteguhkan. Karena itu, marilah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita imani di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Dan marilah kita hidup sesuai dengan panggilan selaku orang percaya untuk hidup menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita memberikan persembahan, tetapi sebelumnya dengarkanlah kalimat ini. Berilah dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita lakukan NNBT nomor 15 ayat yang pertama. Hai seluruh umat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Doa umum, di dalamnya ada doa syafaat, dan mengakhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberi ruang dan waktu bagi kami Jemaat Getsemani Lansot, kolom 1 sampai kolom 21, boleh beribadah di malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menasihati, mengajar dan menguatkan kami, agar kami tetap tekun dalam iman, hidup mengasihi dan menjadi berkat. Tuhan, pilihlah kiranya jemaat-Mu
keluarga lepas keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Biar ada sukacita yang senantiasa dirasakan, sekalipun di tengah kesulitan dan tantangan, termasuk menghadapi pandemi COVID-19. Ajar kami untuk memupuk kerajinan dengan giat bekerja sesuai dengan bidang dan karunia masing-masing. Juga ada kemauan dan kemampuan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk mereka yang tengah dalam penderitaan sakit, yang dirawat di rumah sakit. Bapak Daniel Kaliei, Bapak Heri Lasut, Ibu Windy Lasut, Ariel Runturambi, Shalomita Manengkei, Esra Manengkei, Bapak Yoce Tarore, Renaldo Sunda. Tuhan, tiliklah pergumulan, penderitaan, dan beban yang mereka tengah alami karena sakit yang kini mereka rasakan. Anugerahkan kasih-Mu, berikan mereka pertolongan, berkati upaya perawatan agar mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian juga mereka yang sementara dalam pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan juga kiranya menolong agar mereka mampu menghadapi semua ini dengan percaya dan berharap bahwa pada Tuhan ada pertolongan, pada Tuhan ada kesembuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang berduka cita, khususnya keluarga Lempoi Runtukahu, karena ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai dan kasihi. Tidaklah kiranya pergumulan duka cita mereka, hiburkan kiranya mereka Tuhan, tabahkan hati mereka, kuatkan iman mereka, agar menghadapi pergumulan ini mereka tidak hanyut dalam duka cita, tetapi mereka selalu berpengharapan bahwa pada Tuhan ada pertolongan dan pada Tuhan ada kasih yang akan membawa mereka ke hari depan dalam kehidupan yang mereka jalani, sekalipun tanpa orang yang mereka cintai dan kasihi di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu, khususnya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Diberkatilah badan pekerja majelis sinode, diberkatilah badan pekerja majelis wilayah, tapi juga diberkatilah kiranya badan pekerja majelis jemaat, khususnya jemaat Getsemani Lansot. Dalamnya pelayan khusus, syamash, penatua, guru agama, dan pendeta. Juga perangkat pelayanan, komisi BIPRA, agar tetap memiliki semangat dan sukacita melayani, sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Berkati sekaligus beri hikmat kepada pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di kelurahan, termasuk Kelurahan Lansot, Ibu Lurah Heni Sunda Beroring, dan perangkat kelurahan, di dalam mereka menjalankan tugas yang besar dan berat. Biar kiranya pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Berkati semua tenaga medis yang tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, berjuang melayani semua orang yang sakit,
di dalamnya para pasien yang terpapar virus corona. Ya Tuhan, beri kami masyarakat hati yang bijaksana untuk menjaga kesehatan sambil mematuhi aturan pemerintah dan gereja. Tuhan, terima dan berkatilah persembahan kami untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanan. Diberkatilah semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini, baik keyboardis, kantoria, teknisi, tapi juga keluarga Lontok Mandaki. Biar berkat Tuhan memenuhi kehidupan mereka, kalau mereka senantiasa memberi diri melayani Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami dan yang akan kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat pada saat ini. Jemaat diundang berdiri. Kita lakukan NKB nomor 126 ayat 1. Tuhan memanggilmu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.